Ya, selamat malam saudara, bersama saya Dr. Fernandes Arung. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin di kalangan masyarakat agak tabu ya. Ada istilah yang disebut dengan poliglot. Nah, untuk membahas konsep poliglot ini, saya kedatangan tamu. Beliau adalah Dr. Noprival, yang juga tidak kebetulan disertasi beliau itu memang meneliti tentang poliglot. Nah, baik, kita sambut Bapak Dr. Noprival. Selamat malam, Pak Doktor. Selamat malam, Dr. Fernandes. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini pertemuan yang baru-baru lagi ya, sejak selesai studi nih ya. Ya, udah lama nggak ketemu. Sudah lama. Jadi di Jambi pukul berapa sekarang ini, Pak? Sekarang saya lagi di Jakarta, Pak Fer. Sekarang jam 9. Oh, begitu. Ya, di sana jam berapa, Pak Fer ya? Kayaknya kita beda 1 jam ini, Pak. Jadi kalau di situ jam 9, di sini jam 10. Jam 10 ya. Ya. Waktu Indonesia Tengah ya. Ya, betul. Nah, begini, Pak. Jadi malam ini kan kita akan membahas sebuah topik yang bagi saya cukup menarik ya, khususnya para mahasiswa yang benar-benar ingin memahami apa itu poliglot, mengapa bisa terjadi hal seperti itu, dan bagaimana sebetulnya poliglot dan masyarakat atau individu bisa menuju ke sana, Pak ya. Nah, menurut Bapak, ini bagaimana? Apakah sebetulnya poliglot itu, Pak Dokter? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Fernandes atas kesempatan. Saya senang sekali ini berbagi dengan pada channel Pak Fernandes ini. Sebelum saya menjawab, saya cerita sedikit, Pak Fer ya. Ya. Jadi saya kenal dengan istilah poliglot ini sebenarnya belum terlalu lama. Walaupun waktu saya kuliah S1 dulu, saya jurusan bahasa juga, tapi saya belum menemukan istilah ini. Oh, begitu ya. Nah, ketika S2, saya S2-nya di India itu, sebenarnya Pak, di mata kuliah, di bangku kuliah, juga saya tidak menemukan istilah ini. Oh, begitu. Nah, tapi ya malah saya menemukan istilah ini di luar. Dalam arti ya, saya itu sangat terkagum dengan ada salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di India itu, jurusannya itu psikologi. Tapi dia menguasai 7 bahasa asing. Wow. Incredible. 7 ya? Ya. 7 bahasa asing. Jadi disinilah saya kena sama-sama orang Indonesia. Disinilah kadang kita ngumpul kan. Nah, saya diceritakan oleh teman, itu ada yang poliglot. Saya bingung juga, poliglot itu apa gitu. Saya orang bahasa, tapi saya nggak tahu dengan istilah itu. Poliglot ternyata orang yang menguasai banyak bahasa gitu ya. Nah, itulah saya kenal dengan istilah poliglot gitu ya. Jadi sebenarnya konsep bahasa itu kan ada orang yang monolingual ya. Tahu satu bahasa saja. Ada yang bilingual ya. Berarti tahu 2 bahasa saja. 2 bahasa ya. Ya, tapi yang sudah multilingual, yang 3 bahasa secara aktif, multilingual itu sudah bisa disebut dengan poliglot. Ya. Sebenarnya istilah poliglot ini berlaku untuk semua bahasa ya, tidak hanya bahasa asing saja ya. Sebenarnya di Indonesia itu ya, orang Indonesia, karena kita beda dengan misalnya di Amerika kan cuma 1 bahasa saja, dari barat ke timur, selatan ke utara cuma 1 bahasa Inggris saja. Nah, mereka cuma rata-rata itu monolingual ya. Nah, beda dengan Indonesia. Sebenarnya pada dasarnya orang Indonesia itu boleh dikatakan banyak yang
polyglot, tapi udah polyglotnya Ya. dalam bahasa daerah. Ya, misalnya dia aktif berbicara bahasa Jawa, juga bahasa Sunda, bisa juga Ya. bahasa Minang misalnya. Nah, itu sudah sebenarnya sudah dikatakan polyglot ya. Namun ketika itu terjadi di Indonesia, kemudian hanya bahasa daerah saja, itu tidak istilahnya tidak ada yang wah ya. Kalau kita lihat dari segi pemerolehannya. Nah, namun dalam penelitian saya ini, saya itu khusus untuk mengambil partisipan dari penelitian itu polyglot, tapi khusus yang menguasai banyak bahasa asing. Nah, gitu. Nah, banyaknya ini berapa bahasa begitu minimalnya, Pak Dokter? Sebenarnya 3 itu udah dikatakan polyglot 3. Cuman saya itu mengambil jadi polyglot itu ada lagi tingkatannya ya. Kalau polyglot itu ya 3 sudah polyglot, tapi ada lagi hyper polyglot. Hyper polyglot itu udah misalnya sudah 8, 9, 10 dan seterusnya itu udah hyper polyglot. Tapi untuk polyglot saja 3 bahasa udah cukup. Itu minimal, namun Pak, ya minimal standar minimal di luar, ya. Tapi dengan cara aktif ya. Aktif. Di luar dari bahasa native-nya dia. Itu udah termasuk bahasa native. Oh, sudah termasuk. Bahasa native. Tapi kan saya sampaikan tadi, kalau orang Indonesia sebenarnya banyak yang polyglot, bisa bahasa, misalnya saya bahasa mother tongue saya itu kan Kerinci. Bahasa Indonesia saya bisa, bahasa Inggris saya udah bisa polyglot, tapi ya polyglot yang standar saja. Tapi ketika orang Indonesia bisa berbahasa, bisanya 4 bahasa asing, 5 bahasa asing, nah itu bagi saya itu luar biasa ya, luar biasa. Nah, disitulah saya mengambil posisi penelitian saya itu pada orang Indonesia. Tapi yang menguasai kalau kriteria penelitian saya sendiri itu 4 bahasa asing informalnya. 4 bahasa asing? Ya, 4 bahasa asing. Di luar bahasa Indonesia, di luar bahasa daerah. Oh, berarti di luar dari bahasa ibunya informan ya? Ya, itu khusus untuk penelitian saya ya. Ketika disertasi ya. Ya, mungkin Pak Dokter berarti yang Pak Dokter tadi katakan minimal 4 bahasa asing itu mungkin yang disebut dengan istilah quadrilinguistik ya? Iya. 4 ya? Betul. Oke. Nah, jadi polyglot itu adalah konsep untuk mengacu kepada seseorang yang menguasai bahasa. Ini bahasa asing ataukah termasuk bahasa native? Jadi mengacu kepada penguasaan bahasa asing minimal 3 atau 4 atau bagaimana Pak Dokter? Iya, baik. Jadi sebenarnya konsep polyglot itu mengacu ke semua bahasa ya. Semua ya. Karena memang tidak semua negara itu multilingual ya. Seperti di daerah Eropa, Amerika kan mereka monolingual ya, mereka monolingual. Nah, tapi di Indonesia itu unik sendiri, kita itu ratusan bahasa. Ya, jadi sehingga kita bisa menguasai bahasa daerah itu mungkin bisa banyak yang bisa 3 bahasa daerah. Sebenarnya itu udah disebut polyglot, tapi polyglot untuk bahasa daerah. Tapi bagi saya itu hal-hal yang biasa saja. Kenapa hal biasa? Karena ya memang kita tinggal di negara yang multilingual. Nah, namun kalau saya ketika penelitian itu, saya mengambil polyglot, tapi yang bisa berbahasa asing minimal 4 bahasa asing, di luar bahasa daerah dan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Begitu. Nah, artinya purposive sampling, gitu. Artinya saya menentukan kriteria berdasarkan tujuan penelitian saya itu, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Begitu. Nah, jadi kalau bisa saya katakan polyglot ini adalah seseorang yang memang dapat
bukan lagi dapat sekedar dapat, tetapi fasih Pak, harus fasih Pak Dokter ya. Aktif, harus aktif. Aktif ya, aktif Ya, menggunakan bahasa-bahasa itu ya. Ya, Nah, betul sekali. minimal 3. Minimal 3, itu minimal, standar minimal sekali. Standar minimal sekali. Nah, kemudian mungkin inilah yang membedakannya dengan konsep mono ya, monolingual, bilingual, bilingual, ada istilah juga trilingual, quadrilingual. Nah, sehubungan dengan polyglot ini Pak, ya, artinya ada orang yang memang benar-benar ingin menguasai beberapa bahasa, tetapi faktanya bahwa tidak semua orang bisa menjadi seorang polyglot begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Dokter ini apa penyebab begitu? Kenapa sebagian bisa, ya, yang lain tidak bisa? Ya, silakan Pak Dokter. Ya, sebelum saya jawab, sebenarnya ada beberapa faktor ya. Ya. Namun saya akan mengukuhkan konsep ini dulu. Mungkin Pak Fer juga udah familiar dengan Gardner ya. Oke. Apa namanya, kecerdasan majemuk ya. Ya. Kan ada kecerdasan linguistik. Ya. Kecerdasan musik, kecerdasan berhitung, ya. Jadi sebenarnya memang kalau saya lihat, saya berdasarkan, ya saya kan juga mencoba hidup dengan polyglot ya, ketika di komunitas polyglot ketika penelitian itu ya. Oh berarti jadi maaf Pak Dokter, saya potong ini. Itu ada komunitasnya Pak ya? Ada komunitasnya. Begitu sudah berapa lama Pak Dokter ikut itu? Jadi inilah akses saya bisa masuk ke dalam itu, salah satu cara saya mencari informan, saya masuk ke dalam komunitas itu. Oh, semenjak 2017 apa 16 saya lupa itu. Jadi saya masuk itu lewat kawan saya itu yang saya bilang itu yang kuliah di India itu, saya masuk lewat dia. Iya. Supaya bisa saya mengakses lebih leluasa gitu. Iya, lanjut Pak. Jadi kalau saya lihat itu selain dari faktor-faktor lain, memang mereka itu mempunyai kecerdasan linguistik gitu ya. Kecerdasan linguistik. Tapi ini ya, tapi tidak tidak menjamin. Nah, jadi inilah yang penelitian saya itu kecerdasan linguistik itu sudah tidak saya masukkan. Karena ya saya mencari yang lain di luar itu ya. Nah, jadi ada beberapa faktor ya. Iya. Faktor pertama itu lingkungan. Kemudian ada motivasi, ya, strategi, dan sumber belajar. Jadi ada beberapa faktor yang, ya, setidaknya ada 4 faktor yang sejauh ini yang saya temukan ya. Di luar kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik tadi kita kesampingkan dulu ya, karena kalau kita bicara itu misalnya kenapa Pak Fer pintar bernyanyi ya, karena suaranya memang dari sana udah bagus, dari lahir itu udah bagus misalnya gitu ya, dan orang keluarganya rata-rata pintar nyanyi. Nah, jadi jangan sampai kita bawa itu dulu, tapi kita di luar itu dulu, di luar kecerdasan kecerdasan linguistik itu. Ya. Berarti saya ulang Pak ya, selain dari kecerdasan linguistik, nah ada 4 faktor yang Pak Dokter sebutkan tadi ya. Yang pertama lingkungan. Nah ini lingkungan. Motivasi. Ya, ini lingkungan, berkaitan dengan lingkungan itu bagaimana itu Pak Dokter? Ya, baik. Nah, sehubungan dengan lingkungan ini terbagi, ada lingkungan pendidikan formal, ada pendidikan informal ya. Ya. Kalau pendidikan formal itu misalnya sekolah ya, dari sekolah mereka belajar bahasa itu dari sekolah. Ya. Ya, ada misalnya kalau di Indonesia itu kan kita kalau bahasa Inggris wajib ya, itu hal ya. Tapi kalau bisa belajar bahasa Inggris kan
ya mungkin bisa katakan hal biasa saja Ya, kalau di Indonesia bisa bahasa Inggris. Nah, kemudian lingkungan informal. Nah, informal inilah yang bisa mengeksplor lebih jauh dari ketarikan berbahasa itu. Misalnya mengikuti kursus karena dia tertarik dengan bahasa asing tertentu, misalnya ya, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. ya, Jadi si poliglot ini misalnya tidak puas, misalnya katakanlah di pendidikan formal itu sudah ada, misalnya pengenalan bahasa Mandarin ya, ya. tapi dia nggak puas dengan di sana, tapi dia cari di luar, Hmm. di pendidikan informal bisa ikut kursus. Nah selain itu pendidikan informal itu bisa juga berupa komunitas, selain ikut kursus bisa juga komunitas. Contoh komunitas itu ada, misalnya ada yang membentuk English Club, ada yang membentuk kampung Inggris, ya, gitu kampung, ya. ada yang membentuk kelompok bahasa Arab, Mhm. ya. Ya. Nah, bagi poliglot dia membentuk komunitas sendiri lagi. Dia membentuk komunitas poliglot. Jadi sehingga ketika dia masuk di komunitas itu, banyak bahasa yang bisa dia pelajari, banyak bahasa yang dipraktekkan daripada misalnya English Club terpisah-pisah gitu ya. Nah, ya, kemungkinan kemungkinan linguistic input itu ya, kalau menurut nah, Krasny, betul sekali. di situ mereka Ya. bisa sharing input, begitu mungkin Pak Dokter ya. Betul sekali. Berarti di sini bisa dikatakan para poliglot ya, meta poliglot ya. Jadi sesama poliglot saling sharing input bahasa, sehingga mungkin ada bahasa yang awalnya tidak dikuasai atau belum dikuasai, mungkin bisa jadi juga dikuasainya. Begitu Pak ya. Ya, jadi cara di komunitas poliglot agak unik Pak Fer. Unik. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu belajarnya itu rata-rata otodidak mereka belajar ya. Jadi ya, otodidak ya. Jadi mereka itu ketika ada pertemuan, pertemuannya pertemuan santai, mereka tidak seperti belajar di kelas. Iya. Saya ikut pertemuan apa di kafe, di tempat di museum, artinya di tempat-tempat yang ini santai gitu ya. Nah, kemudian untuk praktek bahasanya itu gini. Misalnya minggu ini ya, mereka punya meja. Iya. Si meja itu dikasih bendera. Meja Inggris, ada meja Jepang, ada meja Spanyol, ada meja Belanda, macam-macam meja Turki. Misalnya minggu ini, misalnya saya poliglot ya. Minggu ini saya mau ke meja Spanyol lah. Jadi saya prakteklah bahasa Spanyol dengan teman-teman. Dan ada yang satu orang yang ditunjuk itu ada istilahnya itu language koordinator itu. Itu mereka bertugas untuk memandu itu. Yang bahasa Spanyolnya sudah bagus, bagus sekali. Nah, tugas mereka itu ada satu atau dua orang itu ditempatkan di meja itu untuk memandu yang lain untuk berbicara, untuk praktek, untuk berbicara gitu. Nah, misalnya minggu ini saya di meja Spanyol. Minggu depan lagi, saya di rumah itu, misalnya saya di rumah kan aktif belajar di online kan. Saya ke meja Cina. Ini praktek lah. Ya, ini sistemnya preferensi Pak Dokter ya. Artinya sesuai pilihan kita. Pilihan kita. Tidak terjadwal begitu ya. Artinya minggu ini meja Inggris. Enggak. Semua bahasa dalam itu. Jadi satu minggu tuh semua bahasa tuh ada. Semua tuh bahasa tuh ada, bahasa asing ada. Iya. Belajarnya pun santai, dan selain ada pertemuan tatap muka langsung, ada pertemuan online. Arti pertemuan online itu sharing materi, sharing misalnya sumber-sumber belajar. Ya, nah, jadi kita itu dapat sumber-sumber belajar dari berbagai bahasa di sana. Nah, kita cerita juga bagaimana strategi belajar gitu. Ya ada yang, tapi saya lihat tuh rata-rata mereka itu otodidak belajar otodidak ya. Dan komitmennya tinggi sekali. Ya, berarti secara khusus dalam lingkungan informal ini semua poliglot itu atau para poliglot ini memang lebih cenderung memiliki komunitasnya
dengan tujuan untuk saling sharing input linguistik itu ya, khususnya bahasa-bahasa mungkin yang belum mereka miliki begitu. Nah kemudian Pak Dokter, yang kedua Pak Dokter tadi sebutkan itu faktor motivasi ya. Nah ini bagaimana? Ada apa hubungannya dengan motivasi Pak Dokter? Jadi motivasi dari polyglot itu macam-macam ya, macam-macam. Pertama, belajar bahasa itu karena memang mereka itu suka, suka, ya, suka dalam arti untuk kegemaran. Memang mereka gemar. Misalnya gini, seperti ini ya. Ada yang misalnya suka nonton film. Ada salah satu informan saya itu suka sekali nonton film India. Iya. Dia selain suka nonton film dia suka bahasa India. Saking sukanya bahasa India, dia bela-belain untuk kursus bahasa India, ikut kursus bahasa India. Oh gitu, iya. Jadi memang untuk kegemaran, gemar dengan bahasanya, gemar dengan budayanya. Iya. Ini maaf Pak Dokter, ini yang di awal tadi Pak Dokter katakan rasa suka ya, ada rasa suka. Nah ini saya juga ingin sekaligus katakan ini hasil teori substantif disertasi saya ya waktu studi kemarin itu. Jadi sense of liking ya, sense of liking. Jadi memang teori ini ya saya acu ke sense of liking, preferred learning theory. Jadi orang belajar sesuai dengan keinginannya, pemilihannya sendiri dan didasarkan pada sense of liking. Jadi mungkin menurut Pak Dokter ini, apakah ketika seseorang tidak memiliki sense of liking ini juga bisa memiliki motivasi untuk belajar bahasa asing? Istilahnya apa ya? Kalau kita cinta, itu kan memudahkan kita, memudahkan kita. Betul. Kalau kita sudah tidak suka, ya mungkin dapat bahasanya mungkin tidak optimal. Saya tidak optimal. Tapi kalau sudah ada sense of liking, istilah Pak Fer. Saya juga baca artikel Pak Fer itu yang sudah terbit itu. Saya baca itu ya. Malah kalau nggak salah saya juga ada sitasi itu. Ada sitasi artikel Pak Fer. Tapi belum terbit artikel saya berikutnya itu. Tapi saya sitasi yang dari Pak Fer itu ya. Nah, jadi memang penting sekali ini rasa suka ya. Itu awal dari modal dasar gitu ya. Dengan suka kita nanti komitmen. Betul. Menemukan komitmen. Prior modal modal awal nih ceritanya ini. Nah, baik. Kemudian Pak Dokter, yang pertama tadi faktor lingkungan, kemudian faktor motivasi. Ini motivasi masih panjang ceritanya Pak Fer. Oh begitu, ya silakan Pak Dokter. Saya tambah sedikit ya motivasi. Tadi kan sense of liking istilahnya Pak Fer. Yang kedua itu motivasi mereka belajar bahasa itu adalah learning multiple languages for professional purposes. Jadi mereka itu belajar bahasa itu memang untuk tujuannya mereka kerja ya. Kerja artinya memang tuntutan pekerjaan lah yang mengharuskan mereka menguasai banyak bahasa. Professional purposes di sini ya. Iya. Oke. Jadi contohnya di komunitas polyglot itu ada memang yang bekerja di sekretariat negara. Sekretariat negara itu memang dia urusannya urusan bahasa ya. Jadi itu memang ditutup sekali pekerjaannya itu untuk menguasai banyak bahasa. Sehingga dia juga bergabung di komunitas polyglot dan juga ada yang kerja di salah satu restoran asing yang terkenal gitu kan. Dan juga jadi dia tuntutan pekerjaannya dia mengharuskan dia menguasai banyak bahasa asing karena tamu-tamunya dari berbagai negara itu. Nah, kemudian ada lagi motivasi berikutnya itu adalah untuk studi. Studi, oke. Ya, jadi ada informan itu yang akan studi di Belgia. Kita ketahui di Belgia itu ada beberapa bahasa asing yang harus kita ketahui seperti bahasa Perancis, bahasa Jerman,
bahasa Belanda kalau nggak salah. Nah, tuntutan itu yang mengharuskan dia harus mempersiapkan ikut kursus, terus dia juga kebetulan keluarganya juga bisa bahasa Belanda, dia ikut praktis dengan istilah jawaban budenya, keluarganya itu. Jadi betul-betul tujuannya untuk selain pekerjaan, suka tadi, untuk pekerjaan juga untuk tujuan studi. Gitu. Itu Pak Ferman. Gitu. Nah ini juga bisa mungkin saya katakan ada relevansinya ya dengan yang Jeremy pertanyakan ya, why do people learn English? Tetapi memang orientasinya ke bahasa Inggris saja kan. Jadi ada memang paling tidak ada 8 itu tujuan orang ingin mempelajari bahasa Inggris kan sebagai bahasa asing. Nah, why do people learn English? Nah, ini memang entah itu untuk mono atau satu bahasa sasaran, 2 bahasa sasaran, 3 bahasa sasaran, atau poliglot. Apa yang Pak Dokter katakan itu memang perlu dipertimbangkan begitu ya, karena memang faktor motivasi untuk bekerja, faktor motivasi untuk studi ini memang menjadi hal yang dominan Pak Dokter ya kita lihat. Nah kemudian faktor yang ketiga Pak Dokter. Ya baik, faktor berikutnya adalah sumber belajar. Jadi pemilihan sumber belajar ini sangat menentukan ya keberhasilan. Jadi sebenarnya sumber belajar ini terbagi 2 ya. Ada sumber belajar materi, yang kedua sumber belajar sosial. Nah, kita kupas dulu. Ya. Kalau materi itu berupa misalnya ada buku, kamus, belajar menggunakan media online. Nah, jadi ada beberapa kalau saya list itu banyak sekali ya situs-situs yang diberikan kepada saya itu ya. Jadi mereka rata-rata itu ya belajarnya online ya. Dia menggunakan Duolingo, menggunakan Book2, menggunakan banyak sekali. Saya pun saya udah list itu ya. Banyak sekali media online yang digunakan. Selain itu mungkin ada yang sehari-hari kita gunakan seperti Facebook gitu kan. Jadi mereka ini gini ya. Misalnya Facebook, kalau kita Facebook kadang itu untuk apa saja, tapi mereka itu Facebook untuk belajar. Contohnya gini, mereka misalnya ingin mendalami bahasa Inggris itu bela-belain menambahkan bule di pertemanan sebanyak mungkin gitu kan. Pokoknya orang-orang barat, orang dari Inggris, orang dari mana itu ditambahkan, dicari-cari itu ya, ditambahkan. Yang mau ditambahkan itu diajaklah ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi mereka itu agresif sekali gitu ya. Agresif sekali. Jadi mereka menggunakan akun-akun media sosial itu memang tujuannya untuk belajar ya. Bukan salah satunya untuk belajar. Ya, bukan hanya sekedar untuk memposting kegiatan-kegiatan. Ya kan yang tidak terlalu penting seperti itu ya, panas, mau makan. Jadi memang mereka tujuannya untuk belajar begitu Pak Dokter ya. Betul Pak Dokter. Jadi sumber belajar ini terdiri 2 tadi. Yang pertama materi, yang kedua sosial. Nah, untuk masih yang pertama tadi Pak Dokter, materi. Apakah sehubungan dengan materi ini mereka juga melibatkan preferensi ataukah terjadwalkan begitu untuk pemilihan materi? Jadi sebenarnya materi itu kan preferensi ya. Jadi mana yang mereka merasa nyaman saja. Tapi kan itu mereka punya banyak pilihan gitu ya. Karena sebenarnya pada zaman sekarang kalau untuk belajar bahasa itu banyak sekali situs-situs yang bisa kita gunakan. Cuma tinggal komitmen saja. Kalau sudah komitmen itu bisa. Tapi ya saya lihat itu dari mereka itu komitmennya cukup tinggi sekali ya. Komitmen. Betul. Dan komitmen itu bisa ada karena dasar sense of liking tadi. Sense of liking tadi betul. Jadi itu jika tidak cinta, kalau katakan ya gimana bisa maksimal kan? Walaupun toh juga bisa tapi tidak maksimal ya. Baik. Nah, yang kedua sehubungan dengan faktor sumber belajar ini. Yang kedua itu adalah sumber sosial. Nah, ini maksudnya gimana Pak Dokter?
Sumber sosial. Jadi kalau sumber belajar materi itu berupa misalnya media sosial, online, Ya. kamus, Ya. buku. Kalau sumber sosial itu orang. Dengan siapa mereka belajar? Nah, berarti dia sosial. lebih ke Dengan siapa mereka berinteraksi? Dengan Oke. siapa mereka berinteraksi? Ah, Nah, sebagai beberapa dari partisipan itu, keluarganya itu mendukung. Artinya keluarga mendukung bagaimana? Seperti saya sampaikan tadi, budenya pintar sekali bahasa Belanda dan dia berinteraksi dengan budenya. Dan dia, tapi gini Pak Fer, walaupun di sekitar kita ada orang misalnya nggak jauh, misalnya guru bahasa Inggris itu belum tentu anaknya pintar bahasa Inggris, itu belum tentu ya. Tapi kalau bagi mereka itu tadi karena ada sense of liking, jadi ada sumber sosial yang peluang untuk mereka memanfaatkan budaya mereka. Terus native, mereka belajar dari native juga. Ya berbagai cara mereka cari native, bisa dari online, bisa langsung. Ya, jadi sekalipun sumber sosialnya ini tersedia, available, tetapi ketika yang bersangkutan tidak aktif berinteraksi, itu sangat sukar juga untuk menuju ke sana ke seorang politik. Betul sekali. Kemudian juga ada figur. Nah, itu figurnya penting sekali, figur. Jadi informan itu misalnya ada yang sekolah di pondok pesantren itu. Jadi ada figur yang mereka kagumi dalam berbahasa dan mau diajak berbicara. Jadi ada alumni di pondok pesantren, dia cerita dengan saya itu. Di pondok pesantren ada alumni dari Florida, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi bela-belain itu untuk nemuin gurunya, dan gurunya mau diajak berbicara. Jadi ditunggu, didatangin, agresif. Nah, mereka sangat-sangat agresif untuk mencari sumber sosial tadi selain sumber materi tadi. Paling tidak sumber sosial dalam bentuk figur ini bisa menimbulkan interest, begitu Pak Dokter ya? Iya, bisa menimbulkan interest dari mereka. Jadi inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan mereka polyglot. Kemudian selain yang saya sebutkan tadi juga ada istilahnya peer teaching ya. Peer teaching itulah yang tadi saya sampaikan. Mereka bergabung dengan komunitas. Komunitas itu kan mereka sama-sama belajar, tapi mereka saling berbagi di sana. Itulah sumber belajar sosial mereka. Namun mungkin di sini istilah peer teaching tidak bersifat formal, begitu Pak Dokter ya? Tidak formal, tapi saya di komunitas polyglot kan suasananya santai sekali, sambil makan, sambil pesan tempatnya di kafe kan, di kafe ya kita sambil pesan makanan, sambil makan, ngobrol, informal, santai sekali. Jadi itu yang membedakan dengan pendidikan formal tadi. Kan kalau formal itu kadang kita harus ada ikatan akademik, ada ikatan akademik. Sekarang mereka free gitu ya, dan santai, sehingga dengan begitu saya lihat mereka tanpa beban seperti itu. Wah, kalau bahasanya saya itu di sana itu masuk karena faktor orang dalam. Bisa masuk akses sana. Bahkan rata-rata mereka itu bahkan mungkin kemungkinan dalam komunitas bahasa polyglot itu komunitas bahasa polyglot itu mereka mungkin sampai-sampai menggunakan berbagai macam bahasa yang dikuasainya untuk curhat, ya kan, dan suasananya serius, curhat serius, bukan hanya sekedar praktis begitu saja. Kan tukar pikiran. Inilah yang membedakan dengan pendidikan formal. Betul. Nah, Pak Dokter, faktor yang keempat. Ya, faktor keempat strategi belajar. Strategi belajar. Jadi ada beberapa strategi yang mereka gunakan. Sebenarnya kalau kita strategi belajar itu kan yang paling terkenal itu adalah Oxford ya. Itu ahli bahasa dari Amerika. Itu kan terkenal sekali dengan kuesionernya itu ya tapi saya tidak mengadopsi kuesioner dari Oxford karena saya untuk mendalami, untuk menggali, saya lebih ke kualitas. Namun dasarnya ya. Nah, jadi secara kualitatif saya menemukan beberapa strategi dari mereka. Walaupun strategi ini mungkin
sebagai orang mata, oh ini bisa saja. Tapi kok orang bisa jadi polyglot. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa ada yang terakhir ini. Nah, terakhir, jadi yang pertama mereka strategi mereka belajar adalah mereka itu belajar dengan strategi itu jemput bola. Menjemput bola. Ya, betul jemput bola. Artinya bukan menunggu bola ya, menjemput. Menjemput. Oke. Betul-betul agresif dalam untuk praktek. Itu mereka berani memulai untuk praktek. Kan kalau temuan-temuan penelitian di Indonesia itu mahasiswa Indonesia ataupun orang Indonesia maupun murid orang Indonesia itu kan malu untuk praktek bahasa Inggris. Nah ini mereka ini di luar di sana. Di luar itu mereka betul-betul berani, percaya diri untuk praktek bahasa apa saja mereka berani. So itu never be ashamed, ya? Never be ashamed. Jangan pernah malu-malu. Just practice. Just practice. Betul. Nah, yang berikutnya, bagaimana mereka bisa belajar multibahasa itu adalah mereka itu menggunakan strategi yang bagi saya itu khusus bagi mereka ya, bagi saya walaupun beberapa itu umum. Contohnya mereka itu kalau sudah belajar udah ngerti satu bahasa, kalau mereka itu pengen mengajar ini untuk strategi language engagement istilahnya, keterlibatannya. Ya, jadi mereka itu mengajar itu bukan mencari uang. Nah, itu bedanya, strateginya. Mengajar itu bukan tujuan utama mencari uang, tapi untuk agar belajar. Mengajar agar belajar. Iya. Nah, ini salah satu. Walaupun ada beberapa bagi saya itu strategi yang biasa, misalnya ya mereka misalnya untuk mengingat kosakata itu mereka tematik ya, misalnya yang ada di dapur. Bahasa Spanyolnya apa, misalnya dari gelas, dari piring, dari apa. Bagi saya itu mungkin hal yang general bagi saya. Namun itu harus saya sampaikan, mereka begitu belajarnya. Mungkin ada yang berkata, itu biasa aja sih belajar itu. Tapi bagi saya itu yang saya temukan, mereka seperti itu. Nah, kemudian mereka juga menggunakan strategi mengingat ketika mengingat itu mereka imajinasi gitu ya, menggambarkan ketika kosakata gitu ya, bagaimana menggambarkan situasi. Nah, kalaupun mereka mentok-mentok, maka tak berani, mereka menggunakan bahasa isyarat ketika praktek bahasa isyarat. Ya gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari dari polyglot di luar strategi-strategi yang ada tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Mungkin bagi sebagian orang, strategi itu sepertinya udah biasa sih. Tapi bagi saya, ada yang terakhir saya sampaikan. Mereka selain punya strategi, selain punya motivasi, selain punya sumber belajar, selain punya lingkungan, komitmen mereka itu cukup tinggi sekali. Bukan belajar misalnya hari ini belajar. Melihat orang belajar bahasa Inggris, seminggu belajar bahasa Inggris. Selepas itu tidak lagi. Tapi bagi mereka, salah satu informasi, contohnya teman saya yang saya bisa 7 bahasa asing itu ya. Itu maaf bicara ya, kuliah aja itu berantakan. Saya ngomong berantakan dari apa? Ini karena saya tidak sebutkan namanya ya. Saya berani ngomong. Dia tidak fokus belajar psikologi. Komitmennya bahasa asing. Nah, jadi saking komitmen dalam bahasa asing, belajar di komputer itu sebegitu besar cintanya ya ke bahasa asing itu ya. Bahasa asing. Itulah kuncinya dari tadi di luar tadi saya sampaikan, kecerdasan linguistik tadi. Tapi saya memang tidak membahas kecerdasan linguistik ya. Tapi memang itu saya percaya dengan itu. Turut berpengaruh. Tapi bukan satu-satunya faktor. Tapi kalau tidak ada cinta, tidak ada motivasi, tidak ada input cerdas-cerdasnya orang. Misalnya gini Pak Fer. Pak Fer itu saya misalnya berbakat main bola, tapi tidak pernah nendang bola. Bisakah saya menjadi pemain bola?
Nah, itu saya ilustrasikan seperti itu, Pak Fer. Berarti ini bisa juga kita kaitkan antara dikotomi perbedaan ini antara kemampuan dan keterampilan ya, bahwa semua orang itu sebetulnya atau pada substansinya memiliki kemampuan, tetapi tidak semua orang memiliki keterampilan. Setuju saya. Pak Nop katakan, bagaimana saya bisa bermain bola kalau saya tidak pernah tendang bola? Tetapi menendang bola itu pasti bisa, tapi belum tentu terampil dalam bermain. Betul. Nah, untuk terampil itu kan yang namanya skills, only one way, practice. Practice, right. Practice make perfect. Absolutely right. Jadi betul-betul didasarkan pada sense of liking, sehingga dengan dasar sense of liking ini bisa memunculkan komitmen yang tinggi dan interest yang tinggi, sehingga memang seseorang bisa mengejar apa yang ingin dikuasai, khususnya dalam hal bahasa asing. Begitu Pak Dokter ya? Iya, sense of liking itu bisa menghidupkan lingkungan. Lingkungan bisa hidup dengan sumber belajar bisa hidup, motivasi bisa hidup. Baik. Strategi belajar bisa hidup, tapi kalau sense of liking, komitmen tidak ada, ya, nonsense. Betul. Baik Pak Dokter, tidak terasa ini memang masih banyak yang ingin kita diskusikan, tetapi waktu memang sangat terbatas untuk kita. Dan di sesi akhir ini saya ingin menawarkan sebuah buku ini ya, tentang polyglot. Jadi itu penulisnya Cato Lomb. Jadi judulnya Polyglot: How I Learn Languages, ya, Hassel. Nah, saya pikir itu cukup membantu secara konseptual, khususnya kepada pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan ya secara konseptual tentang polyglot ini. Nah, untuk praktiknya, ya tentu tadi hal-hal yang dikatakan Pak Dr. Noprival tadi ya, mulai dari 4 faktor, ya kan, sampai pada yang terakhir sense of liking dengan komitmen yang tinggi. Ini sangat-sangat penting. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang memang mencintai bahasa. Oke, baik. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita untuk topik polyglot, dan kita akan berjumpa kembali dalam sesi-sesi video selanjutnya. Tentunya dalam channel Dr. Fernandes Arung. Terima kasih, salam Pancasila, salam hangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak.